Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ACTM Setanah Air, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya, amin. Masih di channel yang sama, aku Cina tapi muslimah. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata yang datang dari negara India. Kisah bayi yang tertukar dengan latar belakang keluarga yang berbeda agama. Kisah dimulai dari Salma Parvin, seorang ibu yang melahirkan di sebuah rumah sakit di daerah Assam, India. Pada bulan Maret tahun 2015, sejak Salma membawa pulang bayinya, ia sudah ragu. Ia melihat tidak ada kemiripan wajahnya dan suaminya pada bayi tersebut. Mungkin ini yang dinamakan feeling seorang ibu. Bayi tersebut kemudian diberi nama Junaid. Salma mengutarakan perasaannya ini kepada sang suami yang bernama Sahabuddin Ahmed. Namun sang suami tidak begitu yakin. Salma bilang wajah Junaid mirip sekali dengan perempuan yang dilihatnya di rumah sakit kala ia melahirkan. Karena didesak terus oleh istrinya, Sahabuddin Ahmed mendatangi rumah sakit tempat istrinya melahirkan dan menyampaikan bahwa kemungkinan bayi mereka tertukar. Tapi pihak rumah sakit membantahnya dan mengatakan bahwa istrinya, Salma, sakit jiwa dan perlu bantuan psikiater. Sahabuddin tak menyerah. Ia lantas mengajukan petisi, meminta rumah sakit mengeluarkan rincian tentang bayi-bayi yang lahir bersamaan dengan waktu lahirnya Junaid. Terdapat 7 bayi yang lahir di waktu yang hampir bersamaan. Sahabuddin juga mendapatkan informasi alamat rumah dari 7 ibu yang melahirkan tersebut. Di antaranya ada yang bernama Shewali Boro. Sahabuddin datang 2 kali ke desa Shewali Boro yang berjarak 30 km dari rumahnya. Namun ia tak sampai hati untuk mengetuk pintu rumahnya. Jadi ia memutuskan untuk mengirim surat. Di dalam surat, Sahabuddin berkata bahwa ia dan istrinya meyakini kalau bayi yang berada di rumahnya tertukar dengan bayi yang berada di rumah Shewali. Sahabuddin juga bertanya, apakah Shewali merasakan hal yang sama? Sahabuddin mencantumkan nomor telepon di dalam surat tersebut dengan harapan Shewali akan menghubunginya. Awalnya Shewali dan Anil, suaminya, tidak percaya kalau Rian, anak yang mereka asuh selama ini, bukan anak kandungnya. Bagi Anil dan Shewali, bayi yang tertukar adalah hal yang mustahil, sampai mereka bertemu keluarga Sahabuddin. Ketika pertama kali melihat Junaid, Shewali sedih dan menangis. Ia menyadari kalau wajah Junaid mirip dengan suaminya, Anil. Junaid memiliki mata yang sipit karena memang ada keturunan Mongolia dalam keluarganya. Sedangkan di sisi lain, ketika Salma bertemu Rian, ia langsung yakin kalau Rian adalah anak kandungnya. Dalam pertemuan ini, Salma dan Sahabuddin mengusulkan agar 2 anak ini ditukar saja, tapi ibu Shewali menolak. Sahabuddin sebelumnya sudah melakukan tes DNA kepada Junaid. Dan benar, hasilnya tidak ada kesamaan genetik antara Salma dan Junaid. Sahabuddin juga ingin melakukan tes DNA kepada Rian pada Agustus 2015 untuk menambah keyakinannya. Namun hal ini gagal dilakukan. Akhirnya Desember 2015, Sahabuddin melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi menyelidiki kasus ini dan meminta kedua keluarga untuk melakukan tes darah. November 2016, hasil uji laboratorium menyimpulkan bahwa 2 bayi ini benar tertukar. Sahabuddin membawa bukti nyata dari kepolisian dan membawanya ke pengadilan. Hanya hakim yang bisa memutuskan persoalan bayi yang tertukar ini. 4 Januari 2017, hakim setuju jika Junaid diserahkan ke pasangan Shewali dan Anil. Sementara Rian dikembalikan pada Sahabuddin dan Salma. Namun yang jadi masalah di sini adalah baik Junaid maupun Rian sama-sama tidak mau dipisahkan dari orang tua yang selama ini membesarkan mereka. Rian menangis sejadi-jadinya dan tangannya terus saja memegang leher Shewali. Suami Shewali, Anil, mengatakan menukar anak bukan tindakan yang bijak karena bisa melukai kejiwaan mereka. Mereka masih terlalu muda untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat jelas kesedihan di wajah pasangan Shewali dan Anil serta Sahabuddin dan Salma. Mereka sama-sama sulit untuk melakukan pertukaran. Salma akhirnya mengurungkan keinginannya itu. Ia tidak bisa melepas anak yang ia asuh dan besarkan selama 3 tahun terakhir. Kalau dipaksakan, baik Junaid maupun Rian tidak akan bisa beradaptasi dengan orang tua baru.
karena kedua keluarga memiliki budaya, bahasa, gaya hidup, dan makanan yang sama sekali berbeda. Salma dan Shahabuddin yang beragama Islam, sedangkan Syewali dan Anil yang menganut agama Hindu. Ketika ditanya apakah masalah perbedaan agama bisa menjadi masalah kelak di kemudian hari, Shahabuddin menjawab, anak adalah anugerah dari Tuhan. Ia terlahir tidak membawa agama. Keluarganya lah yang menentukan apakah ia Islam atau Hindu. Saat ini kedua keluarga sudah menerima kenyataan bahwa mereka akan membesarkan yang bukan anak kandung mereka. Tapi harus diakui ada ikatan emosional antara ibu dan anak yang dikandung selama 9 bulan. Kedua keluarga sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kasus ini ketika Junaid dan Rian beranjak dewasa nantinya. Meski demikian, mereka rutin melakukan kunjungan antar keluarga dan membentuk semacam anggota keluarga baru. Harapannya tentu saja adalah ada interaksi antara anak dan orang tua kandung. Bagaimana sobat ACTM ceritanya? Cukup mengharukan ya. Ini merupakan kisah nyata. Fotonya ada banyak di Google. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi yang mau share cerita di sini boleh ya. Caranya dengan mengirim email ke actm.sharing@gmail.com. Nanti akan kami buatkan videonya. Setelah mendapat persetujuan, baru kami upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.